Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita pada subuh ini surah Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat ke-10 dan ke-11. Halaman 250. Surat ke-13 ayat ke-10 dan ke-11, halaman 250. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Pada pagi hari ini kita telah masuk tanggal 14 Sya'ban. Sebagian kaum muslimin sudah mulai riuh rendah menyuarakan dan menyiarkan nisfu Sya'ban. Bahkan sudah berseliweran di medsos, di media sosial, selebaran-selebaran, kiriman-kiriman, ajakan seruan untuk meramaikan atau memakmurkan masjid-masjid, surau-surau, majelis-majelis untuk mengisi malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam aktivitas amaliyah dan ibadah, termasuk di siang harinya besok. Barangkali ayat yang akan kita pahami ini ada kaitannya dengan itu. Yang jelas intinya, mari kita hati-hati dan waspada selalu daripada mengamalkan amalan-amalan ibadah-ibadah atau ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah daripada amalan ibadah, ketaatan atau takarrub kepada Allah yang tidak jelas dasarnya, dalilnya, pegangannya. Karena orang banyak rajin beribadah tapi tidak rajin untuk mempelajari ibadah itu apakah benar atau salah. Khawatir kita hanya terpengaruh oleh berbagai macam seruan ajakan tanpa cross check, tanpa kita rujuk kepada ahlinya. Padahal agama sudah menyuruh kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, yang mengerti, yang paham, yang alim, yang faqih di bidangnya, jika kamu tidak tahu. Jangan tanya kepada kawan, kepada teman, karena kawan dan teman itu belum tahu, lebih tahu daripada kita. Biasanya kita
atau orang atau siapa saja, dia ingin bertanya tapi sekaligus orang yang tanya ingin membenarkan apa yang dipahaminya. Kali itu namanya kena tanya. Bertanya itu sebenarnya yang kita tanyakan itu apa benar, apa salah, apa jelas petunjuknya atau tidak. Tapi kalau kita bertanya supaya orang menguatkan apa yang kita telah pegang, itu tidak bertanya. Itu termasuk amalan-amalan ibadat-ibadat di nisfu Sa'ban. Saya juga banyak mendapat kiriman-kiriman dari grup-grup. Jangan lupa, mari kita perbanyak di nisfu Sa'ban ini, itu, dan bagaimana begini. Baca surat ini, amalkan ini, lakukan ini, perbuat ini. Saya terima itu, tapi saya belum mau mengamalkannya sebelum saya mempelajarinya, sebelum saya membaca atau sebelum saya menyelidikinya. Kita pun rasanya harus begitu. Kalau tidak tahu, kita tanya kepada orang yang tahu, yang mengerti, apakah boleh ini diamalkan, apakah ini ada pegangan dasarnya, jelas sumbernya, atau boleh nak kami siar-siarkan, kami bagi-bagi. Kalau sekarang namanya kami sare-sare. Itu tulisannya sare, itu sare, di sare-sare, di share-share kemana-mana. Ya, bahayanya kalau kita salah, nanti yang salah pula kita sebarkan, bertambahlah. Lalu orang mengamalkan kesalahan, kesesatan, atau istilahnya sekarang kebid'ahan lantaran kita mendapat dua dosa. Dosa kita dan dosa orang lain yang kita sesatkan. Ini jangan, kalau bahasa kitanya, jangan cepat-cepat kirim-kirim saja. Ini bagus nih kirim, ini bagus nih. Bagus tidak bagusnya tidak kita menilai. Kecuali kita alim. Kecuali kita nih faqih. Kecuali kita nih rasikh, alim, orang yang mengetahui, faqih, orang yang paham, rasikh, orang yang dalam ilmunya. Dan belum tentu juga kami yang suka berceramah-ceramah dalam ilmunya. Karena kami juga ada yang tidak ahli di bidang itu, tidak ahli di bidang hadis, tidak mengerti mustalah hadis, atau tidak paham usul fikih dan fikihnya, atau tafsir dan ilmu tafsirnya. Bisa jadi kami tukang ceramah ini hanya berceramah. Tiba di ramangale, galih langkok-langkok segala lagi. Cuman tidak ada yang dalam. Jadi kita disuruh tanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Bukan kalau kita sakit kita pergi kepada spesialis. Dan kita paham, kalau sudah kita datang kepada spesialisnya, dia tentu lebih ahli di bidang itu daripada kebanyakan orang. Begitu juga pagi ini saya cuma mengasihkan usulan agar kita pertama jangan dulu melakukan berbuat ibadah kalau belum jelas sumbernya, dalilnya, dasarnya, rujukannya. Karena kita beramal bukan lantaran disebar-sebarkan orang, bukan lantaran banyak di media, tapi beramal karena kita tahu ini memang ada dasarnya, sumbernya dari Nabi. Kalau tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu, tanya kepada orang yang a'lam minka, kepada orang yang lebih tahu daripadamu. Kira-kira itu sekedar untuk melepaskan kewajiban saya selaku orang yang tahu sedikit saja dibanding orang yang tidak tahu sedikit daripada saya. Tahu itu sebab ya yang tadi juga lebih-lebih semenjak ada media sosial ini, barangkali kita juga banyak dapat kiriman-kiriman. Janganlah baca surat ini 3 kali. Bahkan ada yang namanya salat 1000 rakaat.
Al-Ikhlas baca apa? Sedekahkan ini untuk itu. Kemudian bagaimana begini? Ya, salahkah? Kita tidak ada menyalahkan, coba tanya dulu kepada ahlinya, ada dasar enggak? Karena agama ini bukan bikin manusia. Agama bukan aturan-aturan yang dibikin oleh sekelompok orang, itu undang-undang manusia itu. Agama bukan produk kelompok, enggak. Agama adalah apa yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Dia yang menciptakan kita agar kita tunduk, taat, patuh, mengabdi, beribadah kepadanya. Dia pula yang menurunkan aturannya dan tata caranya. Dia pula yang mengutus Rasulnya untuk menjelaskan. Dan dia juga yang menurunkan petunjuk pedoman kitab suci. Ya, kita kembali ke situ. Sepeninggal Nabi ada ulama. Kita banyak bertanya tidak kepada ulama. Kita banyak bertanya kepada kawan, teman, atau orang yang rasa-rasanya mendukung pendapat kita. Tentu dia mendukung lah. Kita takut bertanya kepada orang yang ahli. Kenapa? Ya, nanti salah pula katanya. Lalu kita tanya ke guru, kok salah, selalu kena jawabnya. Ya, gunanya bertanya untuk apa? Untuk tahu apakah salah atau benar. Tapi kalau kita takut bertanya, cuma bertanya kepada kita juga, diskusi yang tidak pernah selesai namanya, cukatia ulah namanya itu. Kelalaran, tidak ada kesimpulannya. Itu dengan ini saya sudah lepas suatu tanggung jawab, suatu kewajiban saya. Sudah saya jelaskan, diterima itu urusan kita lah. Semalam saya juga bicara dengan bukan dengan anak mertua saya. Besok aku persoalannya. Dia persoalan, ya kita cari, kita bahas, kita kaji. Penyebab kita puasa. Kalau memperbanyak puasa jadi. Tapi kalau puasa dalam rangka, kalau tidak jadi ujung pangkalnya tak apa. Kita berharapkan pahala melan dosa. Kita kira ibadah, kiranya bid'ah. Itu. Tapi apa rahasia pembicaraan kami semalam saya tidak akan bukakan kepada kita. Kami berdua sajalah. Baik, mudah-mudahan kaji kita subuh ini ada kaitan dengan itu. Tepatnya yang kita pelajari adalah ayat ke-11. Setentangan ada malaikat-malaikat khusus, malaikat-malaikat spesial yang Allah perintahkan untuk mendampingi, menjaga, melindungi, menemani kita manusia bagaikan seorang raja. Dan juga ada malaikat-malaikat yang spesial melaporkan amalan-amalan kita kepada Allah, walaupun Allah tidak butuh laporan. Ada harian, asar dan subuh, ada mingguan, Senin dan Kamis, ada tahunan, Sya'ban. Sya'ban terkenal dengan bulan dilaporkannya, dinaikkannya amal-amal hamba kepada Allah. Saya suka, kata Rasulullah, amalan-amalan saya dilaporkan, dinaikkan ke hadirat Allah. Ana saim, saya sedang berpuasa. Nah, di sini dikatakan lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat yang datang silih berganti bergiliran. Mereka melaksanakan perintah Allah. Ada malaikat di depan, di belakang yang selalu mendampingi kita. Ada yang mengatakan sampai 20 malaikat, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 4. Yang penting ada malaikat. Nah, di antara tugas malaikat itu melaporkan kepada Allah, walaupun Allah tidak butuh kepada laporan, karena Allah bukan orang yang tahu, dia Allah Maha tahu. Sekarang kita berada namanya di bulan Sya'ban. Bulan turfaul a'mal, bulan yang diangkatkan amalan-amalan.
Salah satu ilat alasan kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bahkan hampir sebulan penuh. Kata beliau menjawab, ya saya senang suka amalan saya dilaporkan kepada Allah, saya sedang berpuasa. Itu pula makanya dasarnya kita disukai pula memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tanpa memilang, tanpa menghitung, tanpa menetapkan harinya, hari apa dan berapa. Berbanyak saja. 11 bulan. Di 11 bulan selain Ramadan itu yang paling banyak Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Bagi yang mampu, bagi yang bisa, bagi yang sanggup silahkan. Atau melazimkan puasa yang sudah biasa saja. Senin, Kamis 3 kali sebulan. Bahkan ada pula puasa Daud. Atau puasa Nabi Muhammad saja, Senin Kamis. Karena beliau juga memberikan alasan yang sama. Senin Kamis, laporan amalan dinaikkan kepada Allah, saya suka. Amalan saya dinaikkan saya sedang berpuasa. Jadi melanjutkan kebiasaan puasa kita, bagus. Ditambah kalau ada waktu, ada kesempatan, ada peluang. Yang tidak boleh kita pertalikan antara puasa Sya'ban dengan Ramadan, tidak ada jeda. Ada malang keterangan dan penjelasan walaupun hadis itu masih dikaji, diperselisihkan tentang kedudukan hadis itu oleh para ulama bahwa setelah tanggal 15 ke atas lewat separuh Sya'ban tidak boleh lagi berpuasa. Kalau ingin puasa banyak-banyak juga sebelum 15 itu ditinjau ulang oleh para ulama. Di saya kebetulan ada kitab-kitab yang membahas itu, saya lihat, saya baca, dan juga pernah dulu mempelajarinya. Itu kesimpulannya, yang tidak ada itu orang yang tidak pernah puasa atau jarang sekali berpuasa, tiba-tiba dia ingin berpuasa di 15 Sya'ban ke atas. Tapi orang sudah biasa puasa. Puasa sehari, puasa tidak, Senin, Kamis puasa, atau puasa 3 kali sebulan, atau puasa 3 di awal, 3 di tengah, 3 di akhir, sebagaimana kitab Nalul Autar juga ada pembahasan yang sama. Boleh dia melanjutkan kebiasaannya walaupun setelah 15 hari Sya'ban berlalu. Yang tidak boleh itu, andaikan dipakai hadis itu adalah orang yang tidak pernah puasa, tiba-tiba dia ingin saja puasa karena mengingat Sya'bannya, itu yang tadi. Atau bagi orang yang jarang berpuasa, puasa saja Senin Kamis. Karena Senin Kamis itu tidak mengenal waktu. Tidak mengenal bulan. Minimal puasa saja Senin Kamis di bulan Ramadan. Sudah juga itu. Halo. Paling tidak puasa saja Senin Kamis di bulan Ramadan. Kalau tidak mau juga. Ramadan, tidak Sya'ban. Bagi yang tidak mau ya kan sudah Senin Kamis juga di bulan Ramadan kan. Siapa yang ingin melanjutkan, lanjutkan kebiasaan. Tentu ada waktu-waktu, masa-masa, saat-saat istimewa kalau kita beribadah. Nah, salah satu keistimewaan di Sya'ban ini, amalan dinaikkan oleh para malaikat. Itu salah satu ilat alasan. Apakah dilipat gandakan amalannya? Nah, itu terserah Allah lah. Hanya Rasulullah bilang Sya'ban ini bulan yang banyak dilengahkan, yakfulun nas. Banyak dilengahkan, diabaikan, dilalaikan. Tidak dipedulikan oleh manusia tentang kemuliaan beribadah di bulan ini. Karena dia bulan persiapan, bulan sebelum Ramadan, bulan pembekalan, bulan latihan. Maka itu perbanyak saja. Berapa pahalanya terserah bagi Allah yang kasih pahala lah. Selagi Allah tidak menjelaskan, Nabi tidak menerangkan, ya sekecil apapun kalau kita berbuat amal saleh pasti dibalas. Yakin sajalah. Dengan Allah jangan pakai matematika. Termasuk matematika zaman sekarang jangan pakai. Iya. Jangan dipakai. 2 tambah 3, 5, 3. Jangan. Dengan Allah tidak ada matematikanya.
Karena amalan yang kecil di sisi Allah dalam hadis bisa jadi amalan itu berlipat-lipat berganda-ganda banyak. Atau amalan yang besar bisa jadi si Allah menjadi debu. Kan? Menjadi debu. Atau amalannya remeh di sisi Allah bisa jadi di antara itu dia masuk surga. Atau amalan yang besar tidak dipedulikan oleh Allah. Tidak ada la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan timbang karena tidak ada nilainya di sisi Allah. Bernilai hanya di mata manusia. Jadi dengan Allah ya syarat beramal untuk Allah hanya satu cuma. Ikhlaslah. Lalu amalan itu betul-betul ada dasarnya. Benar, betul, sahih. Ada petunjuk, ada pedomannya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ketika menguraikan ayat-ayat. Salah satu ayatnya adalah may yajurika rabbi falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbi. Ada ujung surat Al-Kahfi 110. Rasanya pengantarnya lebih panjang pula daripada apa yang kita sampaikan jadinya. Mari kita kaji ini. Semenjak ayatnya sebetulnya semenjak di atas, tapi kita penggal sajalah. Sawa'um minkum, ayat ke-10. Sama saja, sama saja bagi Allah. Minkum man asarral qawla wa man jahra bih. Siapa saja di antara kamu, minkum di antara kamu itu, man orang yang asarra merahasiakan, menyembunyikan, al qawla ucapannya, wa man jahra bih dan siapa orang yang jahara menjaharkan mengeraskan ucapannya, wa man huwa mustahfin dan sama saja bagilah orang yang dianya mustahfin bersembunyi, billaili di malam hari, wasaribun dan orang yang berkeliaran berjalan kemana-mana di siang hari. Lahu bagi orang ini, nah ini dah talinya nih. Lahu baginya orang ini, itu orang yang baik menyembunyikan ucapannya, merahasiakan ataupun menjaharkannya, baik dia bersembunyi di malam hari atau berkeliaran di siang hari, baginya manusia itu ada muaqibat, malaikat yang datang silih berganti. Itu makanya kita ambil semenjak ayat ke-10. Karena lahu itu harus tahu kita kemana marja'na. Kemana marja' damirnya kata orang nahu, ilmu nahu. Harus tahu kita. Sama saja berarti tidak ada beda. Ini Allah memberitahu kepada kita melalui ayat ini bahwa ilmu Allah mencakup, meliputi, menjangkau segala yang ada. Karena bagi Allah tidak ada bedanya, jauh atau dekat, siang atau malam, kecil atau besar, tersembunyi atau terbuka, keras atau lunak, terang-terang atau sembunyi-sembunyi. Bagi Allah sawa, itu yang sawa. Ini menjelaskan betapa luas ilmu Allah, menjangkau segala sesuatu. Yuhitu nabi syai'. Ayat kursi kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi wa man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi syai'in min ilmi illa ma syaa'. Dia mengetahui dan manusia tidak bisa menyangkau ilmu Allah, sementara ilmu Allah menjangkau segalanya ada. Itu kira-kira pesannya. Jadi kalau begitu kamu tidak bisa bersembunyi, kamu tidak bisa kemana-mana, terang-terangan atau rahasia, kecil atau besar.
malam atau siang. Sawa, ini dia. Jadi katakan sawa itu menjelaskan bagi Allah semuanya terdengar, melihat, mengetahui, mengawasi, menyaksikan, tidak ada yang luput daripadanya. Minkum daripada kamu ini semuanya, hai manusia khususnya, makhluk pada umumnya, siapa saja yang asarra. Tadi sudah kita jelaskan asarra. Asarra mensirkan, merahasiakan. Ucapannya berupa ucapan hati, kata-kata hati atau bisik-bisik. Yang kamu hanya berbisik berdua, tidak tahu orang lain. Bagi Allah, dia tahu, dia mendengar. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Mujadilah begitu. Ma yakunu min najwa. Tidaklah berbisik dua orang melainkan dia yang ketiga. Tidak berbisik bertiga, dia yang keempat. Begitu seterusnya. Min najwa thalathatin illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa sudisuhum wala adana wala akthar. Tidaklah berbisik di antara kamu tiga orang, dia yang keempat. Tidak kurang daripada tiga, dua orang saja, dia yang ketiga. Tidak banyak melainkan dia salah satunya. Ini intinya apa? Tidak ada yang luput bagi Allah walaupun kamu berhasia berbisik. Bahkan apa yang kamu sembunyikan dalam dadamu sendiri, dalam hatimu sendiri, tidak sembunyi bagi Allah. Kenapa begitu? Ya, karena Allah sudah jelaskan, baginya tidak ada yang tersembunyi. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Jika kamu jaharkan ucapanmu atau kamu lembutkan, dia mengetahui segala rahasia dan apa yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Itu surat Taha nanti. Maka asarra melembutkan ucapan, atau lawannya jahar, menjaharkan, mengeraskan. Dan dia juga mengetahui siapa yang mustakhfin. Apa itu mustakhfin? Ada ulama justru yang menjelaskan mustakhfin itu bukan hanya di malam hari. Di malam hari, di rumahnya, dan dia berada di kamar di kegelapan malam gitu. Ya, muhtafin fi qa'ri baiti fi zulamil lail. Di malam hari dia berada di rumah, di rumahnya itu dia berada di kamar gelap. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang tidak diketahui. Namanya mustakhfin bil lail. As-saribun bin nahar. Sarib itu bisa katanya pergi, mondar-mandir ke sana ke sini, mengurus segala macam persoalan. Namanya sarib. Di sini diterjemahkan kata-kata sarib itu adalah berjalan pada siang hari. Karena maknanya mutasarrif. Namanya orang itu mondar-mandir, berkeliling kemana-mana, mengurus segala macam urusan, sibuk. Sekarang manusia akan manusia sibuk ini. Lebih-lebih sampai bulan Maret, luar biasa kesibukannya, mengumpulkan data, mengolah data, mengungkit-ungkit data, memanipulasi data, menggelembungkan data, memunahkan data. Saribun bin nahar. Atau kamu malam hari mengerjakannya. Jika berimanlah orang itu, imannya main. Mereka beriman tapi tidak main imannya. Tiba di komputer hang barangkali. Imannya ada, kan dia Islam tuh. Cuma
Ndak main mouse-nya, ndak main. Ndak mengari apanya. Ndak mengari. Keyboardnya ndak mengari. Andaikan beriman mereka, walaupun tidak mantap, beriman sajalah bahwa ini pekerjaan adalah pekerjaan yang bukan lagi salah, tapi mengakibatkan jika nanti ada orang-orang yang menduduki posisi tidak layak pada tempatnya, dia menanggung dosanya. Dan orang yang duduk juga menanggung dosanya. Maka apa yang dimakannya juga, apa yang dilangitkan juga yang barang dosa. Hanya gara-gara sedikit kepentingan duniawi yang setelah itu kita mati. Ini hati-hati ini. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak diketahui. Sebab ayat yang ke-8 menyatakan, ayat yang ke-9, alimul ghaibi wasyahada. Ayat yang ke-9, alim, dia yang mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Lawan gaib nyata, nampak, jelas, terang, dapat disaksikan syahadah. Al-kabirul muta'al, yang maha besar lagi maha tinggi. Berarti bagaimanapun kamu menyembunyikan segala yang kamu sembunyikan, dan bahkan kamu sendiri yang bersembunyi, mustahbin namanya, atau berseliweran kemana-mana kamu siang hari ini, mengurus ini, mengurus itu, luar biasa. Luar biasa. Lihatlah di suatu ruang data tuh sibuk mengolah data. Luar biasa. Luputkah bagi yang alim? Tidak luput. Tidak luput. Apalagi lahu muaqibat. Baginya manusia yang seperti itu, kita juga manusia ini. Lahu itu kemana dipulangkan? Lahu itu dikembalikan kepada man. Sawa'um minkum man. Nah, kepada man. Baginya, nya siapa? Nya orang yang merahasiakan ucapan, nya orang yang mengeraskan ucapan, nya orang yang bersembunyi di malam hari, nya orang yang berkeliaran di siang hari. Nya namanya. Lahu, baginya manusia yang seperti itu. Kita masuk ini. Karena kita ada juga berbisik, kita juga ada bicara keras-keras. Sekarang saya bicara keras-keras jahar. Kita ada di malam hari bersembunyi. Kita juga di siang hari berkeliaran. Nah, kita termasuknya. Lahu, baginya manusia. Ada muaqibat. Muaqibat silih berganti. Datang setelah yang berikutnya. Dan muaqibat. Asal kata di belakang. Kelompok pertama tiba, lalu datang pula setelahnya kelompok berikutnya. Terus berputar, bergiliran, berganti. Namanya muaqibah, jamaknya muaqibat. Maka diterjemahkan orang bahasa kita bergiliran. Saya lihat terjemahan di sini, bagi manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Saya lebih suka memahamkannya dengan arti satu kata-kata dulu. Baginya manusia, semua manusia, lebih-lebih manusia yang suka bersembunyi, suka menyimpan rahasia, suka menyimpan data-data, mengelabui data-data, dan apa saja. Baginya manusia itu ada muaqibat,
malaikat-malaikat yang selalu bergiliran datang dan pergi, silih berganti, min baini yadayhi wa min khalfihi, di hadapannya dan di belakang, yadayhi depannya, min baini daripada hadapannya dan daripada belakangnya. Ini dipahami manusia, bukan dipahami oleh ulama, bukan di belakang. Artinya adalah pada dirinya ada malaikat yang silih berganti datang, yahfazunahu, di mana malaikat-malaikat itu menjaga, memelihara, melindunginya, min amrillah. Min di situ salah satu maknanya bi. Ada makna min itu lebih 10. Jadi min bukan hanya dari. Salah satu makna min bi. Bi. Nanti bisa dilihat dalam kitab-kitab pembahasannya makna huruf. Di sini min bukan dari, tapi maknanya dengan perintah Allah. Karena malaikat tidak akan tidak akan melakukan apa saja, tidak turun, tidak naik, tidak datang, tidak pergi, melainkan ada perintah daripada Tuhannya, dengan perintah Allah. Atau ada juga yang namanya min itu mana min ajri, karena perintah Allah. Artinya intinya begitu, malaikat sudah berganti, Allah perintahkan, Allah tugaskan. Atas perintah, atas titah, atas instruksi, atas izin, atas restu Allah. Intinya begitu. Untuk apa? Untuk yahfazunahu, menjaga, memeliharanya manusia itu. Disebutkan dalam kitab-kitab, salah satunya manusia itu bagaikan seorang raja yang dikawal, yang dikelilingi oleh pasukannya, dan malaikat diserupakan dengan itu. Dialah siapa? Belum jadi siapa-siapa, kan sudah dikawal. Belum jadi siapa-siapa, sudah dikawal. Apa lagi? Jadi siapa-siapa. Halo? Lagi tahu nak? Kau nak tahu, kan pandai ngaji soal Allah. Ada orang yang dikawal, yang dijaga. Biasanya raja. Tapi ada orang yang katanya dia raja juga dikawal. Atau calon jadi raja dikawal, dipelihara, dijaga. Bahkan ada nanti namanya pengawal khusus, pengawal khusus, atau pengawal pribadi, yang menjaganya terus, mengawasinya terus. Nah, malaikat diserupakan dengan itu. Itu ada sultan, bagaikan sultan manusia ini. Istilahnya huwal sultan. Dianya manusia itu bagaikan sultan. Karena dia dikawal, dijaga, dipelihara, dilindungi oleh malaikat-malaikat min amrillah. Jangan lupa. Tidak mau malaikat ngawal-ngawal saya menjaga. Tidak ada perintah Allah. Siapa kita? Karena tunduk patuhnya malaikat kepada Allah, kawal. Apa saja malaikat? Dijelaskan oleh para ulama. Saya sempat membaca 5 buah kitab tafsir tadi. Sempat membaca. Saya lihat satu, saya bawa ke sini. Ada malaikat yang datang di waktu asar dan di waktu subuh. Berarti ini malaikat shift siang dan shift malam. Lalu dia melapor kepada Allah. Melapor kepada Allah setelah selesai tugasnya. Mereka berkumpul di waktu asar dan berkumpul di waktu subuh. Jadi pergantian shift itu terjadi di waktu asar dan subuh. Sebagaimana tercantum dalam berbagai macam hadis-hadis. Sehingga ketika mereka melapor kepada Allah, tanya, kaifa taraktum ibadi? Allah Maha tahu ya. Kalian tadi hamba-hambaku itu, kalian tinggalkan, dia sedang apa? Maka malaikat itu dia melaporkan kepada Allah, atainahum wa yusallun wa taraknahum wa yusallun. Kemarin kami datang waktu asar, mereka salat.
Dan pagi tadi kami naik, kami tinggal kembali salat. Itu luar biasa. Ini laporan pagi sore. Jadi malaikat-malaikat itu malaikat yang menjaga amal. Atau malaikat yang melindungi, menjaga manusia. Itu satu. Yang kedua, ada juga malaikat yang khusus yang tidak berpisah dengan kita, kecuali kita telah mati. Itulah dia malaikat namanya Raqib, Atib, Kiraman, Katibin, yang bertugas mencatati. Inilah malaikat yang dikatakan wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya atas kamu ada hafiz, ada malaikat yang selalu diperintah untuk menjaga apa? Menjaga amalanmu. Jangan cemas, jangan takut bahwa amalan kita akan tersia-sia, terbuang. Enggak. Buruk atau baik. Siapa yang percaya, siapa yang yakin, beramal sajalah. Anda akan lupa orang ya menghargai, merespon terima kasih atau mengucapkan apa-apalah, jangan cemaslah. Tidak tersia-sia, ada malaikat yang mencatati. Karena mereka itu selalu mencatat. Bahkan kata-kata pun dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi para pelaku-pelaku kebaikan yang suka berbuat baiklah untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, kita tidak peduli nilai orang, penghargaan orang, ucapan orang. Kita tidak perlu apakah orang setuju atau tidak, karena kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Apanya apa? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbaik, sebenarnya berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Walaupun lahiriahnya kita berbuat baik untuk orang, tapi hakikatnya ahsantum li anfusikum. Saya ulang yang terakhir ini. Walaupun lahiriahnya, kenyataannya kita berbuat baik itu untuk orang lain, membantunya, melapangkannya, meringankannya, memudahkannya, atau menolongnya dan segala macam, itu lahiriahnya begitu. Tapi hakikinya ahsantum li anfusikum. Kan surat Al-Isra ya, surat ke-17. Untuk itu berbuat baiklah kamu untuk dirimu sendiri. Jangan niatkan untuk orang lain. Meskipun kenyataannya lahiriahnya untuk orang lain, tapi anggap itu kebaikan kita untuk diri kita. Karena yang akan menerima nanti kita juga, malaikat akan mencatatnya. Jadi jangan nanti orang-orang yang kita berhenti berbuat baik karena orang tidak merespon, biar sajalah. Dan ini sulit bagi orang yang selalu ingin direspon. Bagi orang yang selalu ingin viral, bagi orang yang selalu ingin tampil, ingin nampak, ingin ditonton, ingin diketahui orang, ini sulit bagi mereka latihan untuk melakukan suatu amalan secara diam-diam, atau melakukan amalan orang lupa mengasih penghargaan, atau merespon, atau kasih sedikit reward, kawan awak kasih reward, tidak usah. Tapi ini perlu latihan, keyakinan kita kepada malaikat yang mencatat ucapan kita, kata-kata kita. Dan ada lagi malaikat yang melaporan tahunan. Ini dia di bulan Sya'ban. Ada ulama yang memahami bulan Sya'ban itu nisfu Sya'ban. Ada yang memahami nisfu Sya'ban, walaupun tidak secara implisit disebutkan begitu. Karena Allah mengampunkan dosa makhluknya dalam sebuah hadis riwayat, dan hadis itu dianggap hasan, bahwa Allah akan nampak muncul di malam
nisfu Syaban akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Hadisnya bisa dipakai, kecuali hambanya yang syirik dan hambanya yang sesama dia belum selesai urusannya, musyahid namanya. Atau ada syahna di antara kita. Allah akan mengampuni dosa siapa saja di nisfu Sa'ban. Hadisnya bisa dijadikan rujukan kata para ulama ahli hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah tidak salah. Dan menerima laporan amal serta mengampunkan dosa siapa saja kecuali dosa orang yang syirik dan dosa orang yang dia dengan saudaranya ada permusuhan, pertengkaran, sehingga tidak bertegur sapaan, maka orang ini belum diampuni. Sejalan dengan hadis yang sahih, Senin Kamis amalan dilaporkan, dan Allah akan mengampuni dosa siapa saja yang dia kehendakinya, kecuali dosa yang syirik dan dua orang yang ada syahna, permusuhan antara dia dengan saudaranya sesama muslim, atau dia saudara sesama senasab. Kata Allah kepada Nabi, kepada malaikat, tunggu dua orang ini hatta yastaliha, sampai keduanya berbaikan. Ini malaikat yang melaporkannya, jadi amalan tahunan. Malaikat silih berganti, ada yang dilaporkannya harian, ada yang dilaporkannya mingguan, ada yang tahunan. Nah, kata Nabi, saya senang. Saya suka amalan saya dilaporkan saya sedang berpuasa. Itu kait tali sini. Dan puasa itu cukup Allah saja yang membalas, karena malaikat tidak mampu mencatatkan berapa balasannya. Ana ajizibi, saya langsung yang akan membalasinya. Kenapa? Karena Allah tidak bilang berapa pahalanya kepada malaikat. Kalau amal lain, ini 10, kalikan 10. Ini kalikan sekian-sekian, ini sampai 700, ini lebih 700, ada dicatat. Tapi yang puasa, aku yang balas. Karena dia berpuasa untukku. Maka hanya aku saja yang akan. Itulah yang menjadi surprise. Surprise itu bahasa Indonesianya apa tuh? Kejutan. Bahasa Minangnya? Ada. Bahasa Minangnya. Suatu ya, surprise itu bahasa Minang gitu. Fariha, dia gembira dengan apa yang Allah berikan untuknya ketika berjumpa bersua dengan Allah nanti di akhirat. Karena amalan puasanya yang Allah beri kepadanya pahala, ganjaran, fadilah, keutamaan, keistimewaan yang tidak diperoleh orang lain. Kan bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan di dunia sore hari, kegembiraan di akhirat itu ketika itu. Karena balasan puasa tidak ada yang bisa tahu. Malaikat hanya melaporkan. Nah, termasuk itu muakibat. Kaji kita sampai situ dulu. Kenapa sampai situ? Karena hari sudah lewat. Saya juga ada tugas. Kita juga akan pergi. Kesimpulannya bikin saja sendiri-sendiri. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Anda punya. Kadang waktu sekolah jadi tertarik waktu motivasi bahwa tadi salat asar itu sudah terima terus mulai siang malam. Jadi mau tanya, kadang ibadah kadang dunia terkadang salat berjemaah di masjid atau bisa awak dikepelisiran kan itu semua yang barat. Aduh, kalaunya di satu tampik yang kita tidak mungkin salat ke masjid lantaran tugas atau dinas, maka kita spesialkan di tampik itu untuk salat jamaah. Itulah jadi musalah dia. Karena musalah masjid itu tidak harus pakai khobah. Di masjid tampik yang kita spesialkan untuk salat bersama-sama, maka jadi dia musalah. Walaupun tidak pakai menara, tidak pakai mihrab, walaupun di hotel. Kalau itulah tampik kita salat dengan karyawan, karena musalah jauh atau tidak mungkin mondar mandir. Sikose kita salat. Jadi satu masuk ke tu, kita salat. Jadi musalah dia. Kita kira begitu. Sementara waktu kan, nanti diperpanjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.